Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priang TV, Sampurasun. Gimana nih kabarnya Baraya di rumah? Sehat semua ya mudah-mudahan. Karena memang kita sekarang sudah mulai memasuki tanggal 14 Ramadan ya. Nah tentunya dalam hal ini mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa di edisi Jumat 14 Maret 2025 kita akan menyampaikan informasi yang menarik, termasuk kemarin-kemarin sempat banjir ya Baraya. Oke, langsung saja. Di sini di halaman utama Baraya ada informasi mengenai pohon besar banyak yang tumbang katanya. Mencekam Tasik di amuk hujan angin dan petir. Saya bacakan. Memasuki hari ke-13 bulan suci Ramadan, hujan lebat yang mengguyur wilayah kota Tasikmalaya dan curah hujan yang tinggi disertai petir dan angin kencang menjadi atmosfer tersendiri bagi sebagian masyarakat. Fenomena ini tentunya akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat, salah satunya bagi para pengguna jalan. Hujan lebat seringkali membawa ketidaknyamanan dan ancaman bagi mereka, dan tak sedikit dari mereka yang merespon hujan lebat dengan memperlambat laju kendaraan. Nah, Baraya bisa dilihat di sini di halaman utama ini terlihat potret ruas jalan yang memang terlihat ada beberapa orang dengan pohon tumbang. Terlihat seperti cuacanya setelah hujan Baraya. Nah, dari informasi yang barusan memang untuk kota Tasik sendiri itu sedang diguncang hujan deras dan angin kencang gitu. Apalagi sempat beberapa waktu lalu terjadi hujan es. Dan memang betul tadi disampaikan bahwa dengan adanya hujan dengan intensitas tinggi ini tentu sangat berpengaruh pada laju kendaraan yang berada di jalanan, juga tentunya berdampak pada aktivitas masyarakat. Apalagi ketika hujan tersebut sampai membuat pohon tumbang. Dari cuaca ekstrem ini tentunya menjadi salah satu antisipasi juga untuk kita supaya bisa lebih berhati-hati ketika Baraya semua ini berkendara di jalanan, supaya menghindari ruas-ruas jalan yang sepertinya itu memang banyak sekali pepohonan. Untuk menghindari hal tersebut terutama ketika Baraya sedang berada di perjalanan. Baik Baraya, kita lanjut ke informasi di wilayah Garut Sumedang. Di sini ada informasi terkait PPK nih, pelantikan ya. Jangan tunggu kesiapan daerah lain, katanya. Dewan Pendidikan Garut minta pelantikan PPK segera dilaksanakan. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut sangat menyesalkan penundaan atau penangguhan SK Tenaga PPK Garut tahun 2025 ini. Apalagi penundaan SK tersebut akan dibagikan pada bulan Maret ini menjelang Lebaran 1446 Hijriah. Katanya kami menyayangkan, kami menyesal adanya penundaan pelantikan PPK tahun 2025 ini karena kami dari pemerintah daerah, para anggota dewan, serta mencari jalan lain agar SK tersebut bisa diberikan saat itu. Dikatakan bahwa menyesalkan penundaan pemberian SK PPK tersebut karena mereka sudah menunggu lama, mengabdi sudah puluhan tahun kepada negara, namun ketika mereka mendapatkan haknya, perintah malah menangguhkannya, katanya. Daripada menunda PPK penuh waktu, lebih baik pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis atau MPG. Nah Baraya, dari informasi yang barusan, sebetulnya kalau berbicara pelantikan PPK ini tidak hanya ada di informasi wilayah Garut dan Sumedang, tapi juga ada di beberapa informasi lainnya gitu. Tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi para penerima hak ya untuk segera dilantik. Tentunya ini sangat berefek pada aktivitas yang ada, apalagi ketika belum ada SK tentunya aktivitas yang seharusnya dilakukan mungkin itu belum dilaksanakan, sehingga ada tuntutan untuk segera adanya pelantikan gitu. Apalagi sekarang sudah mau Hari Raya Idul Fitri, tentunya ini juga menjadi suatu kekhawatiran, dan mudah-mudahan kita doakan Baraya pemerintah ini bisa memberikan keputusan yang tegas supaya
dalam hal ini para penerima hak atau mereka yang akan dilantik bisa segera dilantik ya, dan tidak ditangguhkan semacam informasi di wilayah Garut dan Sumedang. Baik, Baraya, kita lanjut ke informasi di wilayah berikutnya. Di sini ada informasi terkait Aidian Tani ini yang kemarin sudah resmi mendaftarkan diri ke salah satu pasangan calon ya. 15 dokter spesialis periksa kesehatan calon Bupati Haji Aidian Tani katanya. Pemeriksaan kesehatan terhadap Haji Aidian Tani ini, calon bupati, di pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya melibatkan 15 dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ki Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya pada Rabu 13 Maret 2025. Tim dokter ini memeriksa secara menyeluruh kondisi kesehatan calon, mulai dari mata, THT, hingga dengan dalam yang lainnya. Hasil dari pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk pencalonan dan Haji Aidian Tani maju menggantikan Ade Sugianto yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Baraya, dari informasi yang barusan, tentunya kesehatan itu menjadi salah satu hal yang paling utama dan penting. Bagaimana hari ini para pemimpin yang akan mencalonkan diri, itu tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang wajib dilalui gitu. Dan Haji Aidian Tani ini telah melewati proses pemeriksaan dari 15 dokter spesialis nih. Karena memang dengan adanya kejadian lalu di Kabupaten Tasikmalaya, di mana hari ini Kabupaten Tasikmalaya sudah di antara kota dan kabupaten lainnya hanya Kabupaten Tasikmalaya yang melakukan PSU atau pemilihan suara ulang gitu ya, pemungutan suara ulang. Nah, dalam hal ini tentunya mudah-mudahan para calon ya pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya yang akan mencalonkan diri dan mendedikasikan diri mudah-mudahan sudah berkesehatan dan tidak lagi terjadi kejadian-kejadian yang serupa seperti di sebelum-sebelumnya. Baik, kita beranjak ke informasi di wilayah pendidikan ya. Nah, di wilayah pendidikan di sini ada informasi dari tim kabar priangan nih Baraya, kemarin ya. Itu baru saja melakukan student journalism. Jadi kru kabar priangan mendatangi beberapa sekolah untuk memberikan pengetahuan terkait ilmu jurnalistik. Saya bacakan ya Baraya, sebentar. Kabar Priangan dan SMP 1 Singaparna menggelar student journalism. Harian Umum Kabar Priangan, Media Cetak dan Online di wilayah Priangan Timur menggelar acara student journalism yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi SMP 1 Singaparna, dan acara ini bertujuan untuk mengenalkan dunia jurnalistik sejak dini serta menumbuhkan minat dan bakat siswa di sekolah tersebut dalam bidang tulis-menulis dan peliputan berita. Acara yang dilaksanakan pada Kamis 13 Maret 2025 ini di ruangan kelas SMP 1 Singaparna, Jalan Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Para siswa dan siswi di sini mendapatkan pemahaman tentang dasar-dasar jurnalistik, mulai dari teknik penulisan berita yang baik dan benar, kemudian cara mencari atau mengolah video seputar kegiatan. Selain itu mereka juga diajak untuk praktek langsung dalam melakukan wawancara dan pengambilan video. Nah, Baraya, dari informasi ini jarang sekali ya di HU, di Harian Umum Koran Kabar Priangan ini ada informasi tentang kru Kabar Priangan yang melakukan kegiatan keluar secara go to school ya, ke sekolah, dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang menarik serta bermanfaat sekali karena memang untuk di era digital saat ini kita perlu bisa beradaptasi dengan zaman gitu. Bagaimana transformasi digital ini bisa memberikan, tidak hanya memberikan kemudahan tapi juga membuat kita bisa lebih memahami tentang hal-hal baru di era teknologi. Apalagi kalau berbicara tadi terkait jurnalistik, karena memang ilmu jurnalistik ini sangat penting ya Baraya di kita, di kalangan kita semua, apalagi bagaimana kita bisa lebih tanggap terkait informasi. Selain itu juga tadi di SMPN 1 Singaparna ini dari kru Kabar Priangan ini juga mengajarkan bagaimana teknik untuk mengambil video, jadi langsung praktek langsung. Nah, dalam hal ini tentunya tadi dengan tujuan untuk bisa menumbuhkan minat dan bakat para siswa dan siswi untuk bisa
bisa mengolah atau mencari informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada, karena memang harus diajarkan sejak dini, dan tentunya hari ini juga memberikan salah satu kebermanfaatan untuk para siswa dan siswi di tingkatan sekolah menengah pertama. Dan mungkin barangkali itu menjadi salah satu informasi penutup. Tapi sebelum saya menutup, di sini ada ragam iklan nih barangkali ya. Ada ragam iklan seperti biasa untuk Baraya yang mau mengiklankan produknya, eventnya, ataupun jasa ya, yang mencari jasa atau barang-barang elektronik, itu bisa dicek langsung di koran Harian Umum Kabar Priangan di paling belakang ya, di paling belakang di halaman 7. Di sini banyak sekali iklan-iklan yang bisa Baraya cari gitu, siapa tahu Baraya sedang membutuhkan. Dan tentunya dalam hal ini juga ketika Baraya ingin memperkenalkan produk ataupun eventnya, bisa ditayangkan langsung ya di YouTube Priangan TV, atau bisa menghubungi layanan kita di nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk Baraya yang sekarang sudah mau menginjak 14 Ramadan, jangan lupa juga untuk mengikuti event menyambut hari ulang tahun Kabar Priangan ke-26 dengan 2 lomba yang Baraya bisa ikuti, dari mulai lomba membuat ucapan video HUT Kabar Priangan, dan membuat video durasi pendek ya, yang memang sudah di-share di akun Instagram Kabar Priangan.com. Nah, mungkin Baraya itu saja yang bisa disampaikan. Jika Baraya menemukan informasi yang tidak jelas atau kurang lengkap, nanti bisa pantengin kanal dan portal kita. Dan untuk informasi berikutnya, tetap nantikan di episode berikutnya. Nah, mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Nuhun wa qalami wa mayasturun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.